Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan kedua, kelompok 1. Saya akan menerangkan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, peran, fungsi, dan tugas ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS dan PPK. Yang pertama, hak PNS diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak pegawai P3K diatur pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, hak untuk cuti. Yang ketiga, hak atas perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya yaitu perlindungan PNS terdapat pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014. Yang pertama, jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan bantuan hukum. Kewajiban ASN. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang kode etik dan perilaku ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN di dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Yang kedua yaitu Smart ASN.
Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki kemampuan, kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan zaman. Artinya, seorang ASN harus mampu memiliki dan menguasai cara bermedia digital dengan lincah dan bertanggung jawab. Literasi digital. Menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengolah, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Pemerataan literasi digital. Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Dalam bidang pemerintahan, terdapat regulasi dan kebijakan, dan pada pengendalian. Dalam bidang masyarakat digital, terdapat pada aktivitas digital, aplikasi, infrastruktur. Dan pada ekonomi digital, terdapat sumber daya manusia digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi. Kerangka literasi digital. Kerangka kurikulum digital ada 4. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultur, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kemudian melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital etik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak dan kewajiban dalam dunia digital, yaitu yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Yang ketujuh, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Demikian penjelasan materi saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Sekian, terima kasih.